Halo teman-teman seperjuangan. Nah, untuk video kali ini aku akan sharing soal cara nulis surat lamaran kerja atau yang biasa disebut CV, resume, atau daftar riwayat hidup. Nah, file ini tuh penting banget untuk ngelamar kerja karena isinya itu data diri dan juga riwayat hidup lah pokoknya yang perlu diketahui oleh pemilik usaha atau perusahaan sebelum mereka bisa nge-hire kita atau sebelum kita bisa diterima di perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya nggak ada format atau kayak template tertentu yang harus diikutin, harus seperti ini. Tapi aku cuma mau sharing cara nulis yang standar, bisa dibilang standar karena isinya adalah informasi yang biasa diperluin untuk diketahui gitu. Nah, kalian bisa ikutin dan juga aku akan sambil jelasin alasannya kenapa kita nulis seperti ini, kenapa harus seperti ini gitu. Nah, kalian bisa ikutin template-nya, aku akan tunjukin resume aku sendiri langsung untuk lebih mudah ngejelasinnya gitu. Nah, langsung aja kita lihat resumeku. Nah, di paling atas itu ditulis nama lengkap. Jadi nama lengkap kita ditulis, kemudian di bawahnya itu foto. Tapi please, foto ini jangan pakai foto selfie gitu. Karena foto ini ya tentu aja ini dokumen formal ya. Jadi fotonya itu harus pas foto. Pas foto itu foto kayak yang pas kalian foto paspor, foto masuk sekolah. Pokoknya kalau cewek rambutnya diikat harus rapi, pakai kemeja berkerah, backgroundnya putih, merah, biru, terserah. Pokoknya formal, foto formal, ingat. Ini pengaruh banget ya, karena dia belum pernah lihat orang kamu, terus kalau kamu fotonya udah macam-macam, selfie segala macam, kamu pasti dianggap nggak profesional gitu. Nah, habis itu yang pertama itu objektif. Objektif ini artinya seperti tujuan. Jadi ini bisa ditulis tergantung dengan posisi dan juga di mana kita melamar kerja. Jadi contohnya, aku kan backgroundnya hotel, perhotelan. Jadi biasanya kemarin ini resumenya aku tulis untuk management skills, improve management skill aku sesuai dengan background pendidikan dan juga pengalaman kerja sebelumnya. Juga untuk tumbuh bersama perusahaan. Nah, resume ini kemarin aku pakai untuk apply untuk management trainee. Jadi seperti apa sih bahasa Indonesianya? Pokoknya management trainee karena aku baru tamat gitu. Kemudian personal detail itu data diri, standar lah ini, tanggal lahir kamu, kewarganegaraan, gender, alamat email, nomor HP. Nah, di sini aku tuh ada e-portfolio. Jadi e-portfolio itu kebetulan gini, kemarin aku pas kuliah diajarin, disuruh bikin kayak sejenis website. Jadi e-portfolio itu kayak website yang kita bikin, isinya itu semua sertifikasi, dokumen, pencapaian, foto, semua aktivitas yang pernah kita lakuin. Jadi kayak misalnya kita ikut organisasi tertentu ketika kuliah atau ketika sekolah, kita pernah ikut lomba atau kita pernah organize suatu event. Nah, semua ini kan termasuk aktivitas kita ya. Jadi kita bisa pakai ini untuk di e-portfolio, semua foto, pencapaian, apa aja yang udah kita pernah kerjakan. Jadi kalau perusahaannya lihat, mereka bisa lihat kita seaktif apa, ada apa yang sudah kita pernah kerjakan ketika kuliah atau sekolah atau di tempat kerja kita yang dulu gitu. Jadi isinya kebanyakan foto sih. Kemudian education, ini pendidikan ini supaya lebih gampang ditulis dalam bentuk tabel. Jadi lebih singkat ditulis hanya tempat kamu sekolah, tahun, dan juga sertifikasi. Jadi ingat, ini tulis yang paling relevan, pendidikan terakhir. Oke, TK penting, SD penting, tapi kamu nggak usah tulis kamu TK di mana, SD di mana, kamu playgroup di mana gitu. I mean, don't write it there. Tapi kamu hanya tulis pendidikan terakhir. Contohnya aku cuma tulis aku kuliah di mana, tahun berapa. Kemudian aku S1, kalau kamu cum laude kamu bisa tulis. Kemudian juga SMA, aku tulis SMA di mana, tahun berapa gitu. Aku sih cuma tulis kuliah dan SMA karena pendidikan terakhir gitu. Kemudian nextnya di pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini juga sama, mau dibikin dalam bentuk tabel, jadi singkat dan padat gitu. Pokoknya intinya kamu
pernah kerja di perusahaan apa, tahun berapa, dan juga posisinya apa. Nah, jadi dari tabel ini bisa kelihatan kamu kerja di perusahaan tertentu sebelumnya berapa lama, dan juga posisi kamu sebagai apa gitu. Apakah ada progres, misalnya kamu dari kayak aku dari part time aja, kemudian aku naik menjadi magang, kemudian aku jadi staff gitu-gitu. Jadi di sini semuanya kelihatan. Kemudian kamu ini harus urutin juga dari yang paling terakhir. Jadi dari yang pengalaman kerja terakhir, kemudian mundur. Kalau kamu punya banyak banget pengalaman kerja, tapi semuanya pendek-pendek, kayak misalnya kamu dulu pas sekolah, kamu kerja part time, misalnya selebarin brosur, tapi cuma sehari. Banyak yang seperti ini. Nah, kamu boleh pilih sebenarnya kalau terlalu banyak, karena kalau nggak tabelnya akan terlalu panjang. Makanya aku saranin dimulai dari yang paling akhir atau yang pengalaman kerja terakhir. Kemudian mundur ke pengalaman kerja kamu sebelum-sebelumnya juga. Gitu. Kemudian di sini ada bahasa, language. Jadi itu kemahiran berbahasa kamu. Aku juga bikin dalam bentuk tabel. Jadi dari sini kelihatan spoken tuh yang diucapkan, written yang dituliskan. Jadi bahasa kadang mungkin ada yang bisa ngomong tapi nggak bisa nulis, atau bisa nulis tapi nggak bisa ngomong, sejenis itu. Nah, tabel bahasa ini menurut aku pribadi ada pentingnya, karena di bidang-bidang kerja tertentu, terutama kayak aku kan di perhotelan. Nah, di bidang kerja seperti ini, biasanya bahasa itu sangat penting gitu, dan itu menjadi nilai plus kamu. Kalau misalnya di perhotelan nih, kalau kamu bisa bahasa-bahasa selain bahasa Indonesia, selain bahasa Inggris, kamu biasanya dapat nilai plus, dalam artian kamu mungkin bisa apply dalam posisi yang misalnya public relation atau enggak customer service untuk kewarganegaraan turis tertentu gitu. Jadi ada special skill, yaitu bahasa yang harus kamu punya. Tapi bahasa ini tidak diperlukan di semua bidang industri. Jadi tergantung kamu di bidang apa. Tapi biasanya minimal bahasa Inggris lah. Kita semuanya juga harus bisa belajar, karena itu bahasa internasional. Kalau kamu punya keahlian bahasa lain, kamu bisa tulis juga di tabel ini. Gitu. Kemudian ada aktivitas ekskul, ekstrakurikuler, extracurricular activities. Jadi di sini kamu bisa tulis dulu kamu ekskulnya apa gitu pas kuliah, pas sekolah gitu. Ini untuk melihat ya kemampuan berorganisasi kamu. Kemudian ada juga achievement atau award, yaitu pencapaian. Nah, pencapaian apa yang kamu terima, misalnya sertifikat apa, kamu pernah ikut lomba, atau enggak kamu pernah ikut workshop, atau kamu pernah, kayak aku contohnya, beasiswa juga aku masukin. Ya, sejenis sertifikasi inilah gitu. Kemudian ada juga satu bagian yang paling terakhir, tapi juga paling penting. Nah, ini bagian references. References ini adalah referensi. Jadi isinya itu nama dan juga kontak orang yang pernah kerja di tempat kerja bareng kamu di tempat kerja sebelumnya. Jadi biasanya harus ditaruh minimal 2. Nah, fungsi dari reference list ini, misalnya perusahaan yang kamu lamar sekarang nih, mereka mau tahu kamunya orangnya gimana sih di tempat kerja. Jadi mereka harus nanya di tempat kerja yang sebelumnya. Nah, jadi kontak ini itu untuk sejenis memberi testimonial tentang diri kamu. Nah, pentingnya ini di sini, inilah pentingnya kamu harus menjaga reputasi. Kamu kerja di manapun aja harus ada reputasi yang baik, harus ada nama baik. Jadi kamu kerjanya bagus. Kalau memang kamu mau pindah kerja, next ketika kamu lamar, ketika dikontak, saya dari ini mau nanya untuk si ini. Di tempat kerja orangnya seperti apa ya, bagaimana sih kualitas kerjanya. Jadi ketika ditanya seperti itu, jawaban mereka pasti sangat berpengaruh gitu. Jadi kalau kamu orangnya teledor, suka telat, dan lain-lain, reputasi kamu jelek, pasti di mata perusahaan yang kamu sedang lamar sekarang itu juga jelek gitu. Jadi
Ini sangat penting untuk menjaga reputasi dan nama baik kamu dimanapun kamu kerja. Jadi kalau mau keluar harus baik-baik, kalau kerja pokoknya utamakan kualitas kerja kamu juga gitu. Nah, sebelum kamu taruh nama mereka di reference list ini, kamu juga ada baiknya kamu kasih tahu dulu ke mereka gitu. Hey, aku mau ngelamar kerja, aku boleh nggak naruh nama kamu di reference list aku gitu. Dah, kamu juga harus taruh posisinya mereka di tempat kerja kamu yang sebelumnya. Kayak aku contohnya ini sebagai assistant housekeeping manager di suatu resort sebelumnya, atau chef di tempat kerja aku sebelumnya gitu. Jadi ketika di kontak dia tahu gitu ini orangnya siapa gitu. Kurang lebih hanya seperti itu, sangat simple. Cuma 2 lembar, tapi semua informasi diri kamu, dari kamu orangnya dari kamu datang dari mana, kamu pernah sekolah di mana, kamu pernah kerja di mana, semuanya kelihatan gitu. Iya, kira-kira hanya seperti itu untuk CV, resume. Pastiin aja kamu cantumin semua data diri dengan benar dan juga lengkap. Nah, CV ini bukan cuma 1 lembar yang biasanya disubmit. Kalian tahulah biasanya standar kalau mau lamar kerja biasanya dikasih juga kopi sertifikat dan lain-lain, tapi ini adalah sebuah rangkuman. Ya, so far cuman itu aja untuk hari ini tentang CV dan resume. Kalau misalnya kalian pengen tahu soal yang lain, mungkin kita bisa bahas soal gimana sih cara nulis email ketika lamar kerja, gimana sih cara kontak perusahaan ketika kita melamar kerja, atau di mana sih aku harus cari kerja gitu, di platform apa. Karena di zaman sekarang itu kayak aku contohnya pengalaman pribadi aku, ini semuanya real ya, soal kayak dulu aku juga cari kerja dan lain-lain. Jadi aku juga bisa sharing biasanya aku cari kerja di mana sih gitu, kayak di platform apa gitu. Karena sekarang zaman digital banget, nggak harus kayak door to door kamu ngasih lamaran, itu sampai kapan gitu, sejauh apa kamu harus berjalan gitu. Bahkan kalau kamu mau lamar kerja di luar negeri dan lain-lain, semuanya bisa online sekarang gitu. Jadi cukup sekian untuk hari ini, aku harap itu bisa membantu dan juga bisa ya pokoknya membantu kalian yang lagi nyari kerja, dan juga membantu standarisasi semua info kalian. Karena aku tahu ini biasanya diajarin cuma di sekolah, atau mungkin biasanya kita Google gitu, tapi kan kita nggak tahu fungsinya, kayak kenapa alasannya kita harus punya data ini, kita harus nulis seperti ini gitu. Jadi aku harap semuanya menjawab. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyain di comment section. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian mau tahu video kita perlu bahas apa, atau kalian pengen tahu apa dari aku tentang sejenis seperti ini, kasih tahu juga aku di comment section. See you on the next video. Bye.